Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana guys, semuanya sehat walafiat? Semoga semuanya tetap semangat, kuat, dan dalam menjalankan aktivitas semuanya lancar. Allahumma amin ya robbal alamin. Sore hari ini ada yang spesial dari channel saya. Kenapa? Karena saya menghadirkan sosok seorang dokter yang sudah sangat mahir, handal, dan kemudian senior di Majenang. Siapa beliau? Ini dia, beliau adalah Bapak Dr. Tatang Mulyana SPOG. Selamat sore dok. Selamat sore. Gimana kabar? Sehat? Sehat, semangat. Sehat dan tetap semangat. Saya pakai face shield nih, kenapa? Karena memang aturan protokol bersama seorang dokter memang harus 3M ya. Harus jaga jarak, kemudian memakai masker, tapi masker kemudian diganti dengan face shield, dan kemudian jangan lupa juga selalu cuci tangan. Kenapa saya menghadirkan seorang sosok dokter? Karena kita tahu sekali bahwa sekarang yang namanya pandemi masih belum berakhir, terus kemudian yang tadinya virus itu jauh dari kita ternyata semakin lama semakin mendekat, dan kemudian juga belum selesai. Makanya saya menghadirkan sosok seorang praktisi kesehatan agar kita semakin paham, semakin tahu, agar kita juga terhindar dari yang namanya virus corona. Dok, saya mau berbincang-bincang seputar tentang isu yang sekarang sedang beredar, bahwa kita sebentar lagi akan diberi vaksin agar mungkin daya tubuh kita semakin bisa bertahan ataupun mungkin malah justru bisa melawan virus corona. Bisa diceritakan tentang vaksin-vaksin yang memang akan diberikan kepada kita semua, dok? Ya. Jadi untuk menghentikan suatu wabah, lebih-lebih wabah seperti corona ini, kita hanya bisa menghentikannya dengan cara yaitu memutus penularan itu dengan vaksinasi. Nah, jadi cara vaksinasi ini adalah cara terbaik untuk memutus ataupun menghilangkan penyakit itu, sehingga seseorang kalau sudah terkena vaksinasi atau sudah diberi vaksinasi itu tidak akan 95% tidak akan terkena virus, sehingga virus nggak ada punya lagi tempat untuk dihinggapi. Berhentilah penyebaran dari virus corona ini dan kita kembali ke kehidupan normal biasa. Itu harapannya kalau kita divaksinasi. Tapi ini tentang vaksinasi sendiri di dalam masyarakat juga kemudian dari WA yang beredar ternyata banyak sekali pro dan kontra. Ada di situ cerita tentang orang TKW yang kemudian setelah divaksin kemudian lumpuh. Ada terus kemudian yang mengatakan bahwa yang namanya vaksin itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita malah justru vaksinnya itu semakin canggih, semakin kuat. Ada lagi di situ pro kontra antara anggota dewan dengan pemerintah yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintah kepada kita tidak sesuai dengan kesepakatan dengan dewan. Itu gimana dok itu sebetulnya? Ya, kalau menurut saya ya masalah vaksinasi ini kan demi keselamatan ya, demi keselamatan kita sendiri. Vaksin itu baik dan vaksin itu telah lulus uji coba 3 kali. Pertama di tes uji coba pertama ya, toksikologinya diteskan ke binatang aman atau tidak, diteskan uji klinis yang kedua untuk menentukan dosis, uji klinis yang ketiga untuk melihat keamanan. Dan kalau sudah tiga-tiganya lulus, semua teori mengenai bahwa bisa menjadi lebih ganas, bahwa ada kelumpuhan kan bisa dibuktikan dengan uji klinis yang ketiga ini. Sehingga kalau uji klinis yang ketiga ini terbukti tidak ada yang mati ataupun aman ya, 99 aman misalnya, kan itu berarti sudah terbukti bahwa semua itu adalah hoax ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sudah terlumpuhkan, sudah tergugurkan dengan uji klinis yang ketiga ini. Nah yang ketiga ini kan kita tahu yang beredar di masyarakat itu kan beberapa merek. Ada merek Sinovac dari Cina, ada merek Sinopharm, ada juga yang produk dari Pfizer, ya. Nah, ini ada perbedaan sedikit, ya, yaitu yang Sinopharm dan Sinovac itu produk Cina itu hampir sama dengan pembuatan vaksinnya dengan vaksin-vaksin campak, dengan vaksin-vaksin polio, dengan vaksin-vaksin yang selama ini beredar dan sudah cocok cara pembuatannya. Itulah cara pembuatan konvensional, yaitu dibuat dari tubuh virus sendiri yang dilemahkan.
Kan dari dulu juga seperti itu. Kenapa tiba-tiba jadi sekarang banyak pertentangan? Itu saya kira itu sudah dibumbui banyak sekali politis dan perang dagang antara pembuat vaksin. Gitu. Jadi harus kita bedakan antara teori yang sebetulnya yang kebenaran dengan yang sudah tidak sesuai dengan teori lagi. Seperti itu ya. Terus dok, yang ingin saya tanyakan lagi tentang bagaimana sampai dengan kita belum divaksin nih, tips-tips dari dokter agar kita juga tetap sehat, tetap kebal, terus kemudian terhindar dari itu. Selain 3M ada nggak dok tips lainnya? Ya, betul ya. Penyebaran daripada virus ini sebetulnya selain 3M tadi ya, memakai masker, cuci tangan, dan kemudian menjaga jarak ya. Lagi apa? Itu? Ya, cuci tangan yang sering, kemudian menjaga jarak, memakai masker. Kalau ini kan kita lagi di face shield. Ini juga ya sebetulnya tidak tergantikan ya antara pemakaian masker dengan face shield, tapi ini dimaklumi karena sedang seperti penyakit pipi lah ya. Ya. Jadi selain itu kita harus memperkebal diri kita sendiri ya, karena seluruh penyakit itu sebetulnya diri kita yang sendiri yang melawan ya. Jadi penyakit itu sebetulnya kalau imun kita kuat, penyakit apapun tidak bisa datang, tidak bisa memasuki tubuh kita. Seperti contohnya influenza ini. Influenza ini adalah jenis virus ya, virus. Ada 4 jenis ya, jenis coronanya. Coronavirus A, alpha, beta, gamma, dan delta ya. Dan khusus untuk yang corona itu tipe beta. Tipe beta ini adalah jenis virus yang melebihi influenza biasa. Nah, itu masalahnya ya. Melebihi influenza. Kita kan sering terkena influenza ya. Terus setelah terkena influenza kan kemudian kita sembuh. Nah, sebetulnya pas kita sembuh itu adalah karena timbulnya zat anti dari tubuh kita. Nah, ya. Kebetulan influenza itu tidak sekuat corona sehingga dengan tubuh kita, bala tentara kita nih taruhlah 100 tentara udah meninggal dan mati. Tapi kalau corona ini harus 10.000. Nah, seperti itu kan. Jadi imunnya yang memang harus lebih dipertebal. Ya, mungkin dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih bergizi, olahraga, berjemur, jangan stres juga ya. Betul. Jadi yang pertama dari makanan ya. Dari makanan kita harus sehat 5 sempurna. Kemudian suplemen makanan ini terutama adalah yang memperkuat daya imun. Yang pertama yang kita ketahui adalah antioksidan seperti vitamin C, seperti vitamin E, ya, antioksidan, ya, ada banyak jadi harus banyak makanan-makanan tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung vitamin C dan antioksidan, ya, wortel, ya seperti itu. Nah itu dari makanan. Vitamin D juga itu adalah suatu kekebalan tubuh, dan vitamin D ini hanya bisa aktif kalau terkena sinar matahari, sehingga harus dulu kita tidak boleh karena takut corona kemudian mojok di kamar terus, ya malah tambah sakit karena vitamin D-nya nggak aktif. Tapi kalau kita berjemur jam 10 pagi, aktivitas olahraga, ketambahan vitamin D aktif itu ya dari vitamin. Kemudian olahraga di sini adalah untuk meningkatkan imun juga, ya. Olahraga ini tidak kagetan sebulan sekali atau seminggu sekali. Yang bagus itu adalah yang rutin, rutinitasnya bukan capeknya, rutinitasnya. Kalau saya sih olahraga hampir tiap hari sepedaan, ya sejam tiap pagi. Sepeda statis atau muter-muter? Ya saya muter-muter sampai ke Benda, sampai ke Elbayan. Barusan ke Elbayan loh saya. Oh iya. Ya, barusan ke Elbayan saya. Sampai ke Pak adiknya Pak Sumi, siapa jadinya? Oh, Gusmu. Nah, di situ tuh ada tempatnya Idos. Nah, di situ saya beberapa kali sepedahan, udah 2 kali ini ke tempat vilanya. Sepedahan sama saya tenis meja seminggu 3 kali. Jadi rutin ya dok ya? Bukan karena ada corona, tapi memang dari awal pun sudah habit ya dok? Dari awal sih ya. Dan yang jangan lupa yang ketiga adalah selalu bergembira. Jangan stres, karena stres itu kalau dalam ilmu kesehatan timbul namanya morfin ya, tapi yang diproduksi oleh otak ya, endomorfin. Nah itu meningkatkan kekebalan. Dan juga secara psikologis juga ya, itu kebahagiaan itu juga bisa menambah kekebalan tubuh.
Jadi bagaimana walaupun sedih harus tetap tersenyum, guys ya. Enggak sih, kesedihannya dihilangkan. Sedihnya dihilangkan. Dok, terus ini kan selama masa pandemi juga banyak sekali yang mengatakan ibu-ibu jangan hamil duluan. Itu pengaruhnya gimana, Dok? Kalau selama masa pandemi ini kok ada yang sampai hamil tuh kenapa? Berbahayanya gimana? Sebetulnya ya bukan tidak boleh hamil lah. Seakan-akan 1 tahun ini selama ada influenza, selama ada corona, yang hamil dulu lah takut. Nah itu enggak, enggak betul ya. Ya seakan-akan corona itu menyebabkan cacat jadi bayi, yang enggak ya. Jadi ini tuh hanya karena ibu-ibu yang hamil itu lebih rentan terkena COVID, ya. Jadi disamakan dengan orang tua renta yang kalau ada COVID, mana yang diserang duluan? Ibu hamil, orang tua di atas 60, orang yang DM, orang yang asma, nah itu atau orang yang memiliki comorbid. Hamil itu termasuk comorbid gitu. Jadi kalau sebisanya, kalau tidak terlalu penting jangan hamil dulu itu karena ibunya yang kena. Imunnya juga melemah mungkin ya, Dok. Dianggap bahwa itu adalah satu comorbid ya. Seperti itu. Jadi bukan kalau dia sudah 10 tahun tidak punya anak kemudian ternyata hamil di masa Covid ya nggak apa-apa. Ini, Dok, kalau sekarang kan Majenang juga merah. Sudah di mana-mana juga dari mulai orang yang terdekat, sahabat dan lain sebagainya. Kalau sudah terlanjur, Dok, sudah terlanjur di sekitar kita ada orang-orang yang positif atau misalnya malah justru ada kita sendiri sudah naudzubillah ya, Dok, sudah pernah terkena begitu, itu yang harus dilakukan gimana, Dok? Ya itu tadi pertama tuh diri sendiri karena kita sudah nggak bisa mempercaya lagi tuh Pak ini kena apa enggak ya. Kalau ada tamu itu ya tetap aja prosedur 3M itu harus diterapkan. Pamanku, oh maaf ya, jangan cipika ya, oh maaf lah, jangan cium kiri pipi kanan ya. Misalnya ini masa ini pandemi sih, saya juga ada tamu, ibu saya sendiri datang ke sini tak swab dulu. Padahal ibu yang datang gitu. Ya, ibu sendiri jadi demikian sehingga kita harus waspada. Anggap aja setiap orang dari kita adalah OTG sampai dia terbukti negatif swab. Itu guys, kalau misalnya walaupun orang dekat kemudian datang, kita tetap harus pakai protokol kesehatan. Jangan karena paman, jangan karena adik, kita cupika-cupiki, nggak boleh ya, Dok ya? Iya, itulah kenapa timbulnya klaster keluarga. Ya, klaster keluarga. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak menghadiri pertemuan kan ya, gara kita ini kerja di rumah udah bagus ya, kemudian jangan pergi ke mall udah bagus, tapi sewaktu satu RT ya itu ada bibi saya keluar rumah di sebelah kanan ke sana, kira-kira kita pakai masker enggak ngobrol? Kan enggak toh, kita percaya enggak taunya kena, padahal ada 4 rumah, masa yang satu dikunjungi yang satu enggak, pas datang ke sana ya, Bu sedang apa, sedang ini minta tolong, tak bantu, oh ibu kemarin. Kalau kita pakai masker seperti, lo nggak percaya kepada saya. Nah itulah makanya karena kekeluargaan gugurlah jadinya sepertinya seolah-olah percaya dan meninggalkan 3M tadi. Walaupun dengan saudara sendiri ya tetap aja 3M hindar. Guys, Dokter Tatang SPOG ini itu memiliki rumah sakit di Majenang yang besar dan kemudian juga nomor wahid di Majenang. Dok, saya juga ingin ngasuh ilmu ke dokter tentang ilmu manajemen dokter dari pengembangan rumah sakit Duta Mulia ini, Dok. Bagaimana awal sejarahnya dari sebelum rumah sakit kan klinik dulu ya, Dok ya. Terus kemudian berkembang sebesar ini dan mampu bertahan menjadi raja dari pesaing-pesaingnya. Monggo, Dok, silakan. Oke, gini. Kalau sejarahnya seperti ini ya. Kalau sejarahnya tuh tadinya praktek pribadi. Jadi saya berkembang rumah sakit dari nol, dari tidak padat modal seperti yang lain kan langsung padat grup beli scan saya kan nggak punya uang, jadi mulai dari karyawan 4 orang menjadi 20 orang menjadi 40 orang 60 dan sekarang sudah 150 orang gitu. 150 kalau dengan dokter itu 170 orang karyawan gitu. Nah berjalan sejak 2004 sampai 2004 itu rumah bersalin RB baru ya, rumah sakit bersalin ya, dulu Pak juga
di rumah bersalin, Nah, sakit bersalin betul. baru ya. Kemudian 212 berubah menjadi RSIA ya. Kemudian 5 tahun yang lalu berarti 2015 ya, 2015 berubah menjadi RRSU dan sampai sekarang. Itu bisa diceritakan dok, apa kelebihan-kelebihan dari Duta Mulia kepada masyarakat sehingga kok bisa terus lanjak gitu dok? Ya, berkembang? pertama prinsip saya tekankan kepada anak buah saya, kepada pekerja, kepada para dokter-dokter dan teman-teman yang bekerja sebagai perawat dan bidan itu, pertama fokus pasien. Fokus pasien. Pasien itu harus dianggap sebagai raja. Pasien itu harus dianggap sebagai, kalau dia wanita harus dianggap sebagai ratu, kalau laki-laki harus dianggap sebagai raja Salman. Jadi kalau dulu saya setiap bulan itu tak briefing semua karyawan, tak kasih motivasi, ya, tak kasih motivasi bahwa kalau ada pasien datang itu anggap Anda itu adalah yang mengundang, dia itu adalah undangan VIP, dia adalah seorang raja, tidak ada kesalahan sedikit pun dari seorang raja. Jadi kalaupun dia minta apa, saya minta sepatumu, kasihkan sepatumu. Dia minta diantarkan ke kamar laboratorium walaupun kamu sedang nyuci anakmu, sedang apa, tinggalkan, dulukan. Nah, pasien nomor 1. Nah, jadi pasien nomor 1, kemudian pasien adalah raja, ya, saya katakan waktu itu karena Raja Salman sedang yang paling pernah datang ke sini ya. Pasien adalah Raja Salman. Nah, gitu ya, harusnya. Terus ada sendiri gimana? Kamu harus ramah seramah-ramahnya. Ya, harus ramah seramah-ramahnya dan harus berpikir positif. Jadi harus kamu seperti Profesor Schwartz, bukunya saya sebarin. Kamu harus seperti Dale Carnegie yang berpikir positif, ya. Nah, kamu harus bekerja tanpa memperhitungkan siapa yang diuntungkan. Bekerjalah dengan senang, gitu, ya. Harus tahu temanmu ulang tahunnya kapan. Kalau tidak sampai begitu berarti Anda kurang solider kepada temanmu. Gitu, seperti itu. Bahkan kalau bisa pasien sebelum datang ke tempat pendaftaran Anda sudah tahu siapa namanya. Karena saya di suatu rumah sakit pernah lihat itu di kamar perawat itu, ya, pas pasien masuk ke kamar perawatan ada televisi. Selamat datang Ibu Faik. Nah, selamat datang Ibu Faik. Nanti malam puasa ya. Nanti besok di operasi. Itu tulisan dipasang di atas kamarnya gitu dok? Dia ada televisi setiap kamar. Gitu. Nah, kayak jadi pelayanan itu harus prima, ya, harus nyaman. Ya, kita kan punya moto, ya, ramah, nyaman, bersih, sehat, komunikatif dan profesional. Banyak sekali. Ya, Ramah, nyaman, komunikatif, profesional, profesional, bersih, dan sehat, bersih. Motonya bagus banget. Itu harus hafal. Jadi sejak perekrutan seorang perawat di sini itu harus pertama dicamkan bahwa dia bisa nggak menganggap orang lain sebagai raja. Gitu, dengan menghilangkan ego, kemudian bisa nggak dia sebagai raja. Itu akan membedakan suatu rumah sakit bisa bersaing apa enggak. Nah, kalau baru datang saja sudah jutek, kemudian prosedural di mana-mana itu kan prosedural biasanya ya dok ya. Kalau kepada orang yang tidak mampu prosedurnya bisa panjang begitu. Harus mempermudah, semua pasien harus dipermudah. Kalau di negeri misalkan harus dibedakan dengan negeri. Kalau di negeri misalkan ya makin senior tuh makin jutek Pak. Bidan-bidannya perawat makin senior makin jutek. Saya bikin secara motivasi setiap bulan ya, itu dimotivasi. Coba kamu cara memotivasi pasien gimana? Nah, jadi simulasi Bu. Ada pasien ketinggalan kartu. Gimana kamu ngomongnya? Wah, tidak apa-apa, harus begitu. Nanti bisa kami bikin lagi. Silakan Ibu, ada yang bisa saya bantu lagi. Itu ketinggalan ya, itu sudah nggak lurus Bu. Karena sekarang kan di mana-mana yang namanya konsumen mesti ingin dimanjakan ya dok ya. Harus prosedur yang memang konsumen cepat, terus kemudian jangan, kira-kira malah mendahulukan uang daripada kemanusiaan itu yang terjadi biasanya kan banyak seperti itu ya dok ya. Nah, lain lagi yang ingin saya sampaikan kenapa ini lebih maju lah jadi banding yang lain, karena manajemen saya tidak manajemen yang sudah klasik, tidak pakai SWOT lagi.
SWOT itu strengthen, weakness, ya, opportunity sama threatening itu sudah kuno. Oh, sudah nggak pakai itu dong? Nggak pakai itu lagi. Karena analisis SWOT biasanya masih dipakai ya dok? Iya betul. Nah, terus sekarang pakainya sudah apa ini pakai sekarang? Tungdesem, sudah pakai kan sekarang sudah revolusi 4.0, ya. Nah, tidak pakai itu lagi. Sekarang lawan-lawan bisnis kita ini sudah maya semua. Iya, betul. Kita akan terkalahkan oleh Go Doctor. Kita akan terkalahkan oleh maya, oleh dokter-dokter rumah sakit maya. Dan kita tidak boleh kalah. Kita harus mengembangkan IT juga. Betul. Rumah sakit one stop hospital harus kita bikin. Bagaimana kita bercita-cita ingin menciptakan suatu all-in rumah sakit di mana si pengunjung itu juga harus punya perumahan, harus bisa ada akses pasien yang dekat dengan pasien. Nah, itu cita-cita saya seperti itu. Jangan berpikir bersaing dengan lokal, enggak, saya tuh bersaing itu dengan luar negeri. Contoh-contohnya luar negeri seperti ini, cara manajemennya juga seperti ini. Tidak lagi pakai spot lagi. Gitu. Kita ada banyak sekali pionir-pionir orang-orang yang berpikiran seperti itu ya, seperti contohnya yang kepala Gojek ya, jadi direkturnya Gojek, Nadiem. Nah, itu udah berpikiran maju sekali bagaimana menciptakan suatu bisnis. Nah, seperti itulah yang saya cita-citakan. Jadi kalau tadi bicara tentang IT, Duta Mulia tidak ingin ketinggalan dari yang lainnya. Berarti promo-promo yang sifatnya dunia maya itu sering sekali dipakai ya dok? Betul ya. Jadi kita sini sudah sedikit demi sedikit IT ditingkatkan dengan pertama-tama ya kan dengan pendaftaran online, dengan menciptakannya web ya, dan nanti akan meningkat kemungkinan dengan mungkin juga dengan konten YouTube seperti ini. Betul. Ya. Sekarang belum ya Pak? Belum. Nah, tapi akan ke arah situ. Kita harus terdepan pokoknya. Masalah IT di antara rumah sakit kita yang terdepan itulah yang menang. Jangan sampai ketinggalan karena tidak mampu berarti bisa mampus ya dok ya. Iya. Harus bisa memberdayakan diri. Karena kita ini ya namanya juga disruption. Zaman disruption ya, suatu zaman industri 4.0 ini tiba-tiba kita kolaps tanpa suatu kesalahan. Rumah sakit bisa ambruk atau tidak laku tanpa suatu kesalahan. Contohnya Nokia hilang di pasaran, dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Dia itu kurang inovasi, ya, kurang out of the box, tidak menciptakan yang baru. Jadi dan tidak mau bekerja sama dengan yang lainnya. Tidak mau bekerja sama yang lain. Kodak, di mana ada Kodak jepret lagi? Dia itu ngotot dengan Kodaknya, padahal orang lain sudah menyatukan dengan smartphone. Dia tidak mau, akhirnya tumbang sendiri. Ya, seperti itu. Terus ada lagi tadi juga dokter mengatakan akan launching yang baru dari Duta Mulia. Apa dokter? Oh ya. Yang pertama ICU kita mau bangun ya, mau bangun ICU ya, dan sudah mungkin sekarang sudah 90%. Sudah 90% kita sudah menyediakan bed, sudah menyediakan tempat di belakang sana ada 7 bed dan ventilatornya ya sudah disediakan juga. Sedang recruiting perawat. Kalau dokternya sudah, ya dokter ICU-nya, dokter anestesinya sudah semua siap dan mudah-mudahan bisa launching, bisa nanti Senin sudah bisa. Oh Senin bisa ini. Jalan. Senin berarti tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19. Besok 20 dok. Ya 20 mudah-mudahan ICU sudah bisa berjalan. Tadi sudah uji coba. Oh tadi sudah uji coba. Sudah coba, misalnya pasien bisa. Alhamdulillah. Yang kedua sudah launching dan sedang berjalan ini mata Bu. Spesialis mata. Spesialis mata, baru beliau bergabung dengan kita, namanya dokter kita, ya SPM. Jadi besok itu ada pelayanan gratis mata Katara. Untuk semua usia atau ada? Ada usianya. Ada usianya. Nanti saya share pengumumannya ya. Oh gitu. Jadi hanya saja dibatasi untuk 40 orang. Nanti dari yang besok itu yang gratis itu yang tersaring katarak akan dilakukan operasi gratis juga. Alhamdulillah. Insya Allah, tapi tanggalnya belum ditentukan. Ini itu penyaringan untuk bakti sosial lah, promo pelayanan mata di rumah sakit. Jadi di Duta Mulia juga sekarang berarti sudah ada dokter spesialis matanya. Betul. Terus kemudian juga akan ada launching untuk ICU-nya. Itu saja guys untuk bincang-bincang sore kita bersama Dokter Tatang Mulyana SPOG. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Sukses selalu ya dok dan terima kasih untuk waktunya, ilmunya. Salam sehat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.